Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Amin. Kali ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 1, pelajaran bahasa Indonesia tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran dan gambar yang diamati. Teman-teman silahkan siapkan buku penanya 4A dan alat tulisnya ya. Selamat belajar. Teman-teman silahkan buka buku paket penanya halaman 74 ya. A. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Teman-teman silahkan buka bukunya halaman 75. Kita akan coba belajar mengolah informasi atau mendapatkan informasi dari sebuah paragraf dengan menggunakan bentuk peta pikiran. Di halaman 75 terdapat paragraf yang berjudul Minyak Bumi. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Ibu baca dengan keras, kalian cukup membacanya dalam hati. Minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, teman-teman, setelah membaca paragraf tentang minyak bumi, lalu kita seperti biasa membuat peta pikiran, sama seperti mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Setelah kita membuat peta pikiran dari paragraf di atas, kita akan mendapatkan informasi mengenai paragraf tersebut. Berikut informasi yang kita dapatkan dari paragraf minyak bumi. Minyak bumi adalah gagasan pokoknya, dan gagasan pendukungnya dapat dijadikan sumber informasi. Di sini kita mendapatkan informasi tentang asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Contoh hasil olahan minyak buminya antara lain bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Selanjutnya B. Identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Identifikasi informasi artinya kita menemukan informasi. Kali ini kita akan mencari informasi di dalam teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Informasi dalam teks petunjuk diidentifikasi atau ditemukan dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Membaca intensif artinya kita membaca seluruh paragraf secara cermat dan teliti untuk menemukan informasi. Membaca intensif bisa dipakai pada saat membaca paragraf di buku pelajaran atau di buku cerita. Membaca memindai adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain-lain secara cepat dan tepat.
Membaca memindai dapat dilakukan ketika kita membaca kamus. Ketika mencari arti kata di kamus, kita akan langsung menuju ke halaman yang terdapat kata yang akan kita cari. Kita tidak perlu membaca semua isi buku kamus. Jadi langsung ke hal-hal yang pentingnya saja. Selanjutnya teman-teman, buka buku paket Bu Penanya halaman 83. Oke, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Selain dari membaca, informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Informasi tersebut dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Selain itu, sampaikan juga gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Berikut adalah contoh memperoleh informasi dari mengamati gambar. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Setelah mengamati gambar, kita bisa mendapatkan gagasan pokok dari kedua gambar di atas adalah lingkungan sekitar. Dan informasi yang didapat dari gambar tersebut adalah jika kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan bersih. Dan jika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan akan kotor. Dan teman-teman, silakan kerjakan tugas berikut ini. Carilah informasi dari teks petunjuk di bawah ini. Lalu tuliskan hal-hal berikut. 1. Judul percobaannya. 2. Tujuan percobaannya. 3. Alat dan bahan. 4. Ringkasan langkah kegiatan. 5. Hasil percobaannya. 6. Kesimpulan. Setelah selesai, kirimkan tugas kalian ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembahasan materi. Terima kasih ya teman-teman dan bunda-bunda semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.